Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Rifia Kalamhadika dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasukkan data dan menarik kesimpulan dari uji korelasi variabel X dan variabel Y. Sebelum saya lanjut ke tutorialnya, di sini saya ingin menjelaskan apa itu sih uji korelasi variabel X dan variabel Y itu. Jadi, uji korelasi hubungan variabel X terhadap variabel Y atau kita kenal dengan uji korelasi Pearson merupakan uji korelasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi R. Yang mana jenis hubungan atau korelasi di sini bisa berbentuk positif atau negatif. Apa itu bentuk hubungan positif dan negatif? Hubungan korelasi yang bersifat positif merupakan hubungan di mana apabila variabel X itu tinggi nilainya, maka variabel Y di sini juga akan ikut tinggi. Dan itu berlaku sebaliknya. Apabila untuk yang korelasi bersifat negatif, maka apabila variabel X tinggi, maka variabel Y akan turun atau rendah seperti itu. Begitupun juga sebaliknya. Jadi setelah kita mengetahui apa itu uji korelasi Pearson di sini dan apa itu hubungan korelasi yang bersifat positif dan negatif, kita akan lanjut ke tutorialnya. Pertama yang harus kalian lakukan adalah sediakan dulu variabel X dan variabel Y dari penelitian yang kalian lakukan. Di sini kita sudah mendapatkan variabel data numerik atau angka dari variabel X dan variabel Y, di mana variabel X di sini merupakan grammatical error in writing, sedangkan variabel Y di sini merupakan grammatical error in speaking. Dan di sini juga ada beberapa responden yang mana di sini berjumlah 15. Setelah kita mendapatkan data dari responden, kita bisa memblok dulu ya numerical data dari Word di sini ke Excel agar kita lebih mudah untuk menyalin angka-angka ini ke aplikasi SPSS. Kita tinggal copy saja, lalu kita pergi ke Excel dan paste atau Ctrl V. Setelah itu kita bisa Ctrl C lagi dan pergi ke aplikasi SPSS kita. Kita pergi ke data view dulu, lalu kita Ctrl V. Lalu setelah kita menyalin data-data variabel X dan variabel Y tadi, kita pergi ke variabel view untuk mengubah beberapa deskripsi di sini. Yang pertama yaitu kita mengubah name dari variabel ini ke yang pertama yaitu variabel X, lalu yang kedua adalah variabel Y. Setelah itu kita juga bisa mengubah label di sini yaitu nama dari variabel X kita, yaitu di sini adalah grammatical error in speaking. Kita tinggal Ctrl C saja, lalu kita Ctrl V. Lalu selanjutnya yaitu variabel Y, yang mana variabel Y di sini merupakan grammatical error in speaking. Kita tinggal Ctrl C saja, lalu pergi ke aplikasi SPSS, lalu tinggal kita Ctrl V. Sebelum saya lanjut ke langkah selanjutnya, saya ingin memberikan beberapa review ya mengenai SPSS ini. Jadi SPSS ini merupakan aplikasi yang membantu dan menunjang dan sangat membantu lah ya bagi para peneliti, khususnya mereka yang meneliti data kuantitatif, untuk mengkalkulasi dan mengambil kesimpulan dari data-data yang mereka dapatkan. Jadi aplikasi SPSS ini sudah otomatis dan tidak perlu lagi kita menghitung menggunakan rumus yang agak ribet seperti itu. Lalu kita kembali ke tutorialnya. Setelah kita mengubah beberapa deskripsi data variabel X dan variabel Y di sini, kita bisa langsung selanjutnya pergi ke Analyze.
Lalu kita pergi ke correlate karena kita akan mengecek uji korelasi kita. Jadi kita pergi ke bivariate karena data yang kita dapatkan di sini kan ada dua, yaitu variabel X dan variabel Y. Lalu setelah itu kita pindahkan semua variabel di sini ke kotak bagian kanan, kita tinggal Ctrl A, lalu pencet tanda panah di tengah ini. Nah, setelah itu kita pastikan correlation coefficient yang kita pilih adalah percent. Kita checklist percent di sini. Setelah itu kita pencet OK. Nah, di sini sudah langsung bisa kita ketahui korelasi dari variabel X dan variabel Y yang kita dapatkan. Pertama, kita akan menganalisa dari signifikansi uji korelasi dari data X dan data Y. Di sini signifikansi variabel X atau grammatical error in writing adalah 0,004, sedangkan untuk yang signifikansi dari grammatical error in speaking di sini juga sama, yaitu 0,004. Kita pergi ke catatan kita di sini, yaitu dasar pengambilan keputusan, untuk bisa membuktikan atau menyimpulkan apakah ada korelasi antara variabel dan variabel Y, variabel X dan variabel Y di sini. Kita ada beberapa ketentuan, yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka ada korelasi, sedangkan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak ada korelasi. Jadi berhubung di sini signifikansi korelasi yang kita dapatkan ada 0,004 yang merupakan angka yang kurang dari 0,005, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa variabel X dan variabel Y di sini ada korelasi seperti itu. Lalu selanjutnya kita ingin mengetahui derajat hubungan antara variabel X dan variabel Y di sini. Kita tinggal lihat di sini di baris pertama, yaitu percent correlation, yang mana di sini nilainya adalah 0,695, sedangkan yang untuk grammatical error in speaking di sini yaitu 0,695 juga dari responden yang berjumlah 15. Lalu kita pergi ke catatan kita lagi, kita cari di sini kira-kira angka 0,695 di sini ada di bagian mana. Nah, seperti yang kita lihat di sini nilai 0,695 ada di antara nilai 0,61 sampai dengan 0,80. Yang mana bisa kita tarik kesimpulan bahwa korelasi atau derajat hubungan dari variabel X dan variabel Y di sini adalah kuat, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan menarik kesimpulan atau menentukan apakah hubungan korelasi dari variabel X dan variabel Y di sini positif atau negatif. Kita bisa lihat di sini di tabel bahwa di angka percent correlation di sini tidak menunjukkan tanda minus atau negatif, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa hubungan variabel X dan variabel Y di sini atau korelasi variabel X dan variabel Y di sini bersifat positif, yang mana apabila grammatical error in writing rendah, maka grammatical error in speaking juga akan rendah. Dan apabila grammatical error in writing tinggi, maka grammatical error in speaking juga tinggi, seperti itu. Jadi berbanding lurus antara variabel X dan variabel Y-nya. Baik, teman-teman, mungkin hanya itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan. Dan sebelumnya saya ingin mohon maaf apabila kalian menemukan beberapa kesalahan atau dari tutur kata ataupun dari penjelasan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.